أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lizawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rahimul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil abrar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil akhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik, hidayah serta inayah kembali kita malam hari ini berkumpul di majelis kita yang mulia ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ke-79 daripada surah yang ada di dalam Al-Quran,
Suratun Nazi'at, yaitu surah An-Nazi'at. Yang ke-79 yaitu surah An-Nazi'at. Makiyatun, surah ini diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Wa ayatuha sittun wa arba'un, ayatnya berjumlah 46 ayat. 46 ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Di sini Allah bersumpah. Kata Allah, demi malaikat yang mencabut nyawa secara paksa dan keras. Wan nazi'ati gharqa. Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras secara paksa kepada orang-orang yang ingkar dan durjana. Mereka orang-orang yang ingkar, mereka orang-orang yang durjana, mereka itu dicabut nyawanya oleh malaikat secara paksa dan secara keras. Na'udzubillah. Wan nasyitati nashta. Dan Allah juga bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut dan ramah. Siapa orangnya yang dicabut malaikat dengan lemah lembut, dengan ramah? Ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini dicabut oleh malaikat pencabut nyawa dengan lembut dan ramah. Mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga bersumpah demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan cepat dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur perkara ini alam semesta. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi di sini Allah bersumpah sedemikian rupa untuk mengkhabarkan kepada manusia, yaitu jawabnya dibuang di sini. Jawabnya itu adalah, kata ulama tafsir, la tub'asunna. Yang ingin Allah kabarkan dengan sumpah itu adalah, sungguh niscaya kalian itu pasti akan dibangkit pada hari berbangkit nanti. Nah, ini sebagaimana kita pernah sudah belajar, Allah
Ini kan ayat surah ini turunnya di Makkah, artinya waktu Nabi belum ke Madinah. Mereka orang-orang kafir itu ingkar, mengingkari bahwasanya dibangkit imbah mati. Mereka ingkar, artinya jar mereka bila mati udah mati tuh bang. Nah, mereka kada percaya akan ada hari namanya hari pembangkitan. Sesudah kita meninggal semuanya kan nanti ada apa semalam trompet sangkakala yang kedua. Nah maka itu bangkit sebertaan. Yang asalnya hancur bangkit bertaan. Nah itu. Nah ini yang Allah kabarkan di sini. Allah tekankan la tub'asunna. Sungguh kalian pasti akan dibangkit pada hari berbangkit tersebut. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah jadi itulah kenapa surah ini dingarani surah An-Nazi'at, karena ayat pertama di situ wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa. Sebagaimana surah yang lain, surah An-Nazi'at ini juga banyak mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman pada ayat 37 sampai seterusnya yang sudah dibacakan tadi oleh adik kita. Allah berfirman, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang enggan berbuat taat kepada Allah. Orang ini kada mau menurut dengan apa yang diperintah Allah, enggan berbuat taat. Disuruh sembahyang kada mau sembahyang. Dia enggan menurut dengan apa yang diperintah Allah. Wa asaral hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia. Yang diutamakannya tuh dunia. Sehingga mereka mencari dunia dengan mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dapat dunia jadinya. Nah, ini orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Dunia apa ya? Di antaranya dunia ini makan di antaranya. Pokoknya bilanya hendak makan, ini kada begaduh nang halal apa nang haram, yang penting makan. Nah ini bahaya orang ini. Ada tahu di halal haram, yang penting makan. Sehingga dia mengabaikan apa-apa hukum-hukum Allah Ta'ala. Di antara dunia apa? Berpakaian. Nah, di antaranya berpakaian. Bila hanya hendak memakai itu, inya kada begaduh. Yang penting pakainya. Masalah boleh kadanya nomor 2, nomor 3 nih toh. Yang penting pakainya baju nih toh. Kada tahu bajunya kada boleh dipakai keluar, terbuka aurat dan lain sebagainya. Apalagi dunia, jabatan diantaranya. Yang penting inya duduk, yang penting inya menjabat.
Masalah sogok menyogok ada jadi masalah. Nah ini bahaya orang ini. Yang penting duduk, yang penting menjabat lalu menyogok. Maka sudah tahu bahwasanya ar-rashi wal murtashi finnar. Atau kama qala Nabi, ujar Nabi, orang yang menyogok dan orang yang disogok kedua-duanya dalam neraka. Nauzubillah. Wa asaral hayatad dunya dan lain sebagainya contohnya. Intinya mereka ini lebih mengutamakan kehidupan dunia. Yang penting baginya dapat dunia, kada peduli halal haram. Orang ini fa innal jahima hiyal ma'wa, tempatnya nanti adalah neraka jahim. Nauzubillah summa nauzubillah. Di mana andaknya? Di neraka. Orang yang kada mau berbuat taat, orang yang enggan berbuat taat dan mendahulukan, mengutamakan kehidupan dunia atas akhiratnya, tempatnya adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut menghadap Allah, ini takutan dengan Allah, takut kepada Allah, banyak bolah dosa, takut dengan Allah, takut dengan siksa Allah. Orang-orang yang takut menghadap Allah dan dia mampu mengendalikan apa-apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Inya kawa mengendalikan apa-apa yang dikehendaki oleh nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, maka orang ini tempatnya di mana? Jannata hiyal ma'wa, surgalah tempatnya nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Orang-orang yang takut kepada Allah dan dia mampu mengendalikan daripada kehendak nafsunya, mereka adalah surgalah tempatnya nanti. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di sini disebutkan ada 4 diantaranya, yaitu orang-orang yang tergolong golongan orang-orang yang takut kepada Allah. Nang kayak apa? Garang orang nang takut dengan Allah tuh nah. Ada 4 diantaranya. 1, khauful maut qabla taubah, takutan mati sebelum bertobat. Nah ini takutan nih ngarannya. Ini termasuk orang yang takut kepada Allah juga. Sebutin orang yang takut kepada Allah, yaitu adalah orang yang takut meninggal sebelum tobat. Ini takutan benar kalau ku mati itu nah sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut mati sebelum tobat itu ada tandanya. Tandanya apa? Dia takut mati sebelum tobat, maka dia selalu bertaubat apabila dia melakukan apa yang dilarang Allah. Ini tandanya. Kita takutan mati sebelum tobat. Tandanya bila kita melakukan yang kada baik, melakukan yang dilarang Allah, lakasi bertobat. Ini tanda bahwa kita ini takutan kalau ku mati sebelum tobat. Itu tandanya tadilah selalu bertaubat apabila kita menggawi yang salah.
Qala Nabi bersabda dalam sebuah hadis, arba'atun haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah wa la yuzikahum na'imaha. Ujar Nabi, ada 4 kelompok. 4 kelompok ini pasti Allah tidak akan memasukkan orang ini ke surga dan tidak akan merasakan kepadanya kenikmatan surga. Jadi nang 4 kelompok ini jar Nabi pasti kada masuk surga dan kada akan merasakan kenikmatan surga. Siapa nang 4 itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang suka meminum yang memabukkan. Nauzubillah. Baik itu minuman, baik itu cairan, baik itu tanaman, atau baik itu ini obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang suka meminum yang memabukkan ini, ujar Nabi, pasti kada akan masuk surga dan kada akan menikmati kenikmatan surga. Nauzubillah. 2, wa akilur riba, orang yang mempraktikkan riba. Yang ketiga, wa akilu malil yatim bighairi haqq, orang-orang yang memakan harta yatim tanpa alasan. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, dia makan harta anak yatim. Yang keempat, wal aqli walidaih, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini 4 orang yang dipastikan kada akan masuk ke dalam surga dan kada akan menikmati nikmat surga. Illa ayyatubu, kecualinya tobat sebelum mati. Kecuali dia tobat sebelum meninggal. Bedanya syarat tobat, syarat tobatnya mencukupi, diterima Allah tobatnya, maka dia masuk ke dalam surga. Ini bilanya kada tobat nang 4 ini pasti jar Nabi hakun Allah, pasti Allah kada akan memasukkannya ke surga dan kada akan merasai nikmat surga. Nauzubillah. Yaitu orang yang suka minum khamar, minum yang memabukkan. Yang kedua, orang yang mempraktikkan riba. Yang ketiga, yang memakan harta anak yatim tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Dan yang keempat, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kita kembalikan tadi. Tadi orang yang takut kepada Allah nomor 1 adalah orang yang takut meninggal sebelum tobat. Tandanya selalu bertobat kepada Allah bila kita melakukan kesalahan. Yang kedua, khaufud du'fi anil wafa bihuquqillahi ta'ala. Dia takut lemah daripada menunaikan hak-hak Allah atas dirinya. Nah, ini termasuk juga takut kepada Allah. Dia takut lemah menunaikan hak Allah atas dirinya. Ini nih ada takutan di dalam hati kalau ada hak Allah yang tidak inya bereskan. Allah menyuruh inya sembahyang. Nah, sembahyang kuni jadinya beres 2 sudah. Nah, ada takutan di hati itu. Pas 2 sudah sembahyang ku nang ku gawe nih. Merasa takutan kalau ku nang ku gawe ini masih belum beres. Masih banyak pada khusyuknya, sembahyang takutan banget. Ini kita disuruh takut demikian. Kita takut lemah daripada menunaikan hak-hak Allah atas diri kita.
Tandanya apa? Tandanya dia takut itu dia berhati-hati dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sembahyang bujur-bujur, hati-hati itu nah. Tumakninahnya dijaga. Ini tandanya orang bujur-bujur takutan loh. Inya mengaji bujur-bujur, inya mengaji. Tajwidnya dipasakannya membaca Allah. Dia harus berhati-hati dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena dia takut kalau masih belum beres lagi menunaikan hak Allah atas dirinya. Yang ketiga, termasuk orang yang takut kepada Allah, khaufu kasawatil qalbi, dia takut hatinya tuh menjadi keras. Orang-orang yang takutan kalau kok hati ini menjadi keras, apalagi menjadi mati, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Takutan benar kita. Kalau kok hati ini keras, kalau kok hati ini mati. Orang nang keras hati itu kada sedih lagi mengingat dosa-dosa yang pernah digawinya. Ini tanda keras hati. Kada ada sedih, kada ada penyesalan, kada ada sedih hati mengingat dosa yang pernah dilakukan. Tanda keras hati juga apa? Kada prihatin melihat bala bencana yang menimpa kaum muslimin muslimat. Di hati ini sebiasa kayak angin lewat. Ada dalalu prihatin muslimin yang lain dapat musibah, dapat bala bencana. Ini tanda hati ini keras. Tanda hati keras. Di antara tanda hati keras apa? Dinasihati dengan kalam Allah, dengan hadis, dengan kata-kata ulama, ada mempan. Keras hati itu, keras hati ini yang disebut orang sombong. Sombong dipadahi kedemasi. Itu keras hati. Orang-orang yang takut kepada Allah, mereka takutan kalau kok hati ini menjadi keras, kalau kok hati ini menjadi mati. Tandanya, ada tandanya. Orang-orang yang takutan hati menjadi keras, tandanya adalah jangan banyak tatawa. Jangan terlalu banyak ketawa. Ketawa boleh, jangan terlalu banyak tertawa. Tawa aja bahak-bahak. Dalam hadis Nabi, ujar Nabi, kasratud dhahik tumitul qalba. Ujar Nabi, banyak tertawa itu mematikan hati. Kada keras lagi mati hati. Kada ingat akhirat lagi, tertawa. Banyak tertawa itu mematikan hati. Tandanya lagi orang yang takutan keras hati, kada banyak guring, kada terlalu banyak guring. Ini 24 jam, 4 jam jenah hidup, sisanya guring aja 20 jam. Mbah bangun makan guring pulang. Keras hati. Dan tandanya jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Jangan banyak goreng, jangan banyak makan. Ini tanda orang nang takutan kalau ke hati keras. Karena ujar Nabi dalam sebuah hadis, ujar Rasulullah, salah satun, ada 3 perkara turisu kaswatal qalbi yang mewaris keras hati.
Bila kita gawe nang tiga nih karas hati. Pertama hubbun naum, katujuh guring aja. Banyak guringnya tenang. Wa hubbur rahah, yang kedua katujuh belapang-lapang. Katujuh belapang-lapang. Nak santai aja. Jarak kanakan wah ini santuy. Iyalah. Atau jenang santai aja itu. Merasa hidup nih 50 tahun lagi. Sepanjang masih umur. Santai, kita buang-buang waktu jadinya. Wahubul akli, yang ketiga yaitu cinta makan. Cinta ketujuh makan. Makan aja urusannya, makan aja. Nah, itu keras hati. Banyak amalan supaya hendak jadi alim. Jadi guru-guru kita waktu di pondok itu jangan terlalu banyak makan. Karena terlalu banyak makan kumput otak nih. Cari bantal aja kuring dah. Bahapal mau dapat lambat mencerna. Bilanya parut nih hibak. Keras hati jadinya juga dipadahi kademasi, dipadahi guru kademasi. Bila hendak alim, ujar guru bahari, satu jangan terlalu banyak makan, ala kadarnya aja makan. Kedua ujar sidin, jangan memakai nang subhat. Nah, bemudal lah ya sekolah kok. Ini kada rinjing kawan di palar, imbir kawan di palar gua koisi hancur imbir orang. Capal kawan hilang capal kawan. Nah, ini yang subhat dipakai. Nah, yang subhat itu apa? Nang kada tahu halal haramnya itu dipakai kada mau alim juga ninto. Bila hendak alim dua ninto disitin jangan terlalu banyak makan. Itu otomatis dah. Karena bila banyak makan ya banyak guring juga gitu. Bila parut kanyang nih ya udah. Yalah. Dan jangan makan nang subhat. Nah, itulah perkara yang mengeraskan hati. Nah, jadi termasuk orang yang takut kepada Allah, yaitu orang yang takutan hati menjadi keras atau menjadi mati dari hatinya. Takutan gitu loh Allah. Yang keempat, termasuk orang yang takut kepada Allah, golongan orang yang takut khaufu su'il khatimah. Kita nih takutan kalau ku mati su'ul khatimah, mati nang kada membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Takutan kita. Walaupun wah ini pak ibadah rajin, cuma itu kada menjamin kita pacang ke surga. Kada tahu belum kita akhir kehidupan kita. Jadi kita ini selalu takutan kalau ku mati su'ul khatimah. Ujar Nabi as-sa'id man sa'ida bi qadaillah wasyaki man syakiya bi qadaillah wal a'mal bil khawatim. Ujar Nabi orang yang beruntung itu ialah orang yang beruntung dengan ketentuan Allah. Dan orang yang celaka itu adalah orang yang celaka dengan ketentuan Allah. Dan amal perbuatan itu dipandang di akhirnya atau di hujungnya. Bila hujungnya husnul khatimah surga, bila hujungnya sebelum meninggal su'ul khatimah kada membawa iman, masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Nah, jadi kita terus takut kalau aku mati ini su'ul khatimah. Ini termasuk orang yang takut kepada Allah, yaitu dia selalu takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini hadis Nabi bagi orang yang berpikir adalah membuat kita takut dengan su'ul khatimah itu. Walaupun selama ini kita ahli ibadah, selama ini kita ahli taat, rajin, belum ada jaminan kita itu ahli surga. Karena yang dipandang Allah adalah khawatim atau di hujungnya atau di akhirnya itu. Banyak loh kita sudah mendengar kisah-kisah dulunya ahli ibadah pas hendak meninggal, apa? Su'ul khatimah
siapa bersisa semalam tuh. Iblis ya Allah, ya juga tuh. Iblis itu ahli ibadah bahari. Ahli ibadah. Di langit itu, langit pertama sampai langit ketujuh, tidak ada tempat sejengkal pun nang iblis kada suah beribadah. Kan hebatnya iblis. Dahulu tuh. Artinya seluruh langit itu pernah disujudi iblis, artinya mun kita segencang-gencang kita beribadah paling 40 masjid pernah misalnya. Yalah. Jadi kita ini kada boleh sombong, kada boleh ujub. Tuntung beribadah merasa aku nang kau beribadah kada boleh kita. Jadi kita bila tuntung beribadah itu sadar diri. Aku ini beribadah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya yang menolongi aku beribadah ini Allah. Allah juga nang kawa menguatkan aku sehingga aku kawa sembahyang tahajud malam ini misalnya. Sadar diri, jangan ujub merasa kita nang beribadah. Bujur-bujur artinya beandak diri di kehambaan. Nah, jadi kita mesti takut kalau kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tandanya apa? Banyak berdoa dan selalu memperbuat taat ibadah. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah berikan kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan lindungi kami daripada su'ul khatimah, jahat kesudahan. Rancaki berdoa nih tuh. Jadi jar guru bila orang berdoa nih tuh iblisnya tekipai. Inya merasa kekalahan benar. Tohok dah iblis aku menggoda inya, merayu inya sedemikian rupa timbul lapahnya aja lagi. Bila kita membaca doa nih tuh kita minta husnul khatimah. Ada bisa bahasa Arabnya bahasa kita, ya Allah berikan ulun husnul khatimah. Artinya mati membawa iman gitu. Dan kita jangan menyia-nyiakan amal ibadah kita. Artinya bila kita kawa waktu ada luang hendak gawe ibadah, gawe, jangan ditunda-tunda artinya. Ini tanda orang ini takutan kalau matinya su'ul khatimah. Ini termasuk juga orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah beberapa contoh mengenai tentang takut kepada Allah. Yang mana orang yang takut kepada Allah tadi dan yang mampu mengendalikan apa-apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, mereka adalah orang yang berada di surganya Allah nantinya. Mudah-mudahan kita nang hadir di majelis ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Kemudian surah